warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita lanjutkan kembali pengajian kita pada siang hari ini pada kitab Irsyadul Ibad, Ramadan tanggal 24 tahun 1445 Hijriah. Faslun fi riddah, pasal menerangkan riddah, keluar dari Islam. Riddah ini keluar dari Islam yang pelakunya disebut murtad, merupakan paling jelek-jeleknya perbuatan kemungkaran, paling keji-kejinya macam-macam kekafiran adalah riddah, paling blesak-blesake kemurtad, paling blesak-blesake perbuatan adalah riddah, murtad orangnya disebut. Hukum riddah ini bisa menghapus segala kebaikan yang pernah ia lakukan bila ia diiringi dengan kematian. Dan hukum orang yang murtad itu bisa dipenggal kepalanya ketika berada di negara Islam. Dan riddah ini bisa melanggengkan dirinya ke dalam neraka ketika tidak segera masuk Islam ataupun diiringi dengan kematian. Hiya afhashu anwa'il kufri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan, memusyrikkan Allah, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang memusyrikkan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim orang yang bisa menolong dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Awsani Khalili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tusyirka billah syai'an wa in qutita aw hariqta wa la tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan faqad bari'tu minhu azimata atau faqad bari'at minhu zimatu wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Telah berwasiat kepadaku, kata Awsani Khalili, sahabat Nabi Darda, mengatakan telah berwasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, meskipun kamu dipotong-potong ataupun kamu dibakar. Dan janganlah kamu meninggalkan sholat yang fardu secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, maka telah bebas zimmah, tanggungan dari dia. Dan janganlah kamu meminum khamar, maka sesungguhnya arak adalah kunci dari setiap kejelekan. Jadi hukum riddah ini sangat berat sekali. Allah sangat benci
kepada orang-orang musyrik. Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik ketika diiringi dengan kematian. Dan Allah mengampuni kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang murtad, kemudian dia tidak segera kembali, akhirnya dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika dia murtad lalu dia kembali Islam, maka Islamnya sah dan diterima. Dan apa yang ditinggalkan ketika dia berada di kemurtadan, ketika dia keluar Islam, maka seluruh kewajiban harus dikerjakan, seperti sholat, zakat, ataupun puasa. Dan Allah mengampuni semua dosa selain kemusyrikan. Ketika meninggal dunia, Allah bisa saja mengampuni dosa meminum arak, bisa saja Allah mengampuni dosa meninggalkan sholat, bisa saja. Bisa saja Allah mengampuni dosa berzina, bisa saja. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Itu marah besar Allah subhanahu wa ta'ala kalau dimusyirkan, kalau disekutukan dengan yang lain. Tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan ketika diiringi dengan kematian. Na'udzubillah min dzalik. Wa tabarani man badala dinahu faqtuluh wa la yaqbalullahu taubata 'abdin kafaru ba'da islamihi ma dama musyrran 'ala kufrihi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia, dan Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba yang kufur setelah Islamnya selagi dia masih berada dalam kekufuran. Dalam kekufuran Allah tidak akan menerima taubatnya. Saya tobat tidak akan diterima kecuali dia meninggalkan kekufuran itu, masuk Islam, baru bisa diterima taubatnya. Ketika dalam kekufuran 1000 kali taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia masih berada dalam kekufuran. Tapi ketika dia meninggalkan kekufuran, Allah menerima taubat dia, Maha menerima taubat seorang hamba. Ini macam-macam, banyak sekali. Di sini terbagi menjadi 3 penyebab dari kemurtadan itu. Ada kalanya murtad atau riddah karena i'tiqad, karena keyakinan. Ada kalanya murtad karena perbuatan, dan ada kalanya murtad karena ucapan. Ini yang paling banyak, murtad karena ucapan. Itu banyak sekali terjadi kemurtadan karena dia sembarangan berucap, sembarangan ngomong. Itu bisa jadi menimbulkan ataupun menyebabkan kemurtadan. Wa'lam anna min anwa'iha ayyazima mukallafun mukhtarun ala kufri fi zamanin qurbin aw ba'idin. Di antara penyebab keluarnya dari Islam itu diantaranya dia sengaja ingin keluar dari Islam tanpa paksaan pada zaman yang dekat ataupun zaman yang jauh. Dia akan keluar dari Islam misal bulan depan, dia akan keluar dari Islam tahun depan. Itu jangan tidak menunggu tahun depan, bulan depan. Seketika itu dia telah keluar dari Islam kalau dia berniat untuk keluar dari Islam. Aw taraddadu fihi ayu aliqahu bil lisan awil qalbi ala syai'in walau mahalan aqliyan fa yakfuru halan. Ataupun dia ragu-ragu masih tetap di Islam atau keluar atau tetap di Islam. Keraguan ini menimbulkan dia telah keluar dari Islam, meskipun dia tidak secara terang-terangan keluar dari Islam, tapi karena dia keraguan
kepada Islam itu membuat dia keluar dari Islam, ataupun menggantungkan keluar dari Islam itu pada sesuatu meskipun sesuatu itu mustahil terjadi. Kalau ada kambing berkepala dua, saya akan keluar dari Islam misal. Tidak usah menunggu kambing berkepala dua, seketika itu dia telah keluar dari Islam. Meskipun hal itu tidak mungkin terjadi, tapi ya kalau dia menggantungkan sesuatu kepada kalaupun dia menggantungkan keluar dari Islam kepada sesuatu meskipun mustahil, tetap dia seketika itu dihukumi murtad. Kemudian karena i'tiqad lagi, karena keyakinan lagi, kaya takida qidamal alami aw ruhi aw hudusi sani'i ayun fi ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma'i. Di antara yang menyebabkan murtad lagi adalah dia meyakini bahwa alam ini qidam, bumi langit ini qadim, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Atau ruh ini qidam, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Atau dia meniadakan sifat-sifat yang tetap pada Allah, seperti sifat ilmu, sifat qudrah. Itu hal ini bisa menyebabkan kemurtadan. Ataupun dia menisbatkan kepada Allah sesuatu yang sesuatu yang mustahil bagi Allah, seperti warna Allah berwarna putih dan lain sebagainya, itu hal yang mustahil sama dengan makhluknya, kemudian dia nisbatkan seperti itu, maka ini bisa dikatakan murtad. Kemudian banyak lagi diantara perbuatan yang bisa menyebabkan dia murtad adalah wakaya sudah li makhlukin kasonamin wa syamsin, seperti dia bersujud kepada makhluk, bersujud kepada berhala, bersujud kepada matahari. Aw yamshi ilal kanaisi ma'ahliha fisihim minazananiri wa beriha, ataupun dia berjalan atau pergi ke gereja beserta ahli gereja dengan pakaian-pakaian gereja berupa membawa gitar, membawa dan lain sebagainya, seperti orang-orang yang ada di gereja, meskipun dia tidak sengaja ataupun dia tidak menyatakan keluar, tapi hal itu sudah membuktikan dia telah keluar dari Islam. Ataupun di sini banyak ayulqi warqatan fiha syai'un minal Qur'an, ataupun dia membuang kertas yang di dalamnya ada tulisan Quran, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Atau ilmu syara' ataupun asma Allah dia buang ke sampah, dia buang ke mana, ke tempat yang kotor, ke tempat yang najis, ataupun untuk membersihkan najis misal, yang di situ ada asma Allah, itu bisa menyebabkan kekufuran ataupun kemurtadan. Kemudian lagi di sini banyak dia au tahlili au tahrim haramin au tahlil halalin tahrimi halalin au tahlil haramin, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Menghalalkan sesuatu yang haram secara yang sudah disepakati oleh para ulama, dan mengharamkan sesuatu yang halal yang sudah disepakati ulama, itu bisa menyebabkan kemurtadan. Atau juga di sini banyak yang bisa menyebabkan